Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 11 IPA 1 kelompok B. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Materinya meliputi hakikat dan prinsip HAM, sifat dan unsur HAM, instrumen HAM, HAM berdasarkan nilai Pancasila, dan pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama ada hakikat hak asasi manusia. Apa itu HAM? HAM adalah sekelompok hak yang dimiliki oleh manusia dari dalam kandungan sampai liang lahat. Prinsip hak asasi manusia. A. Prinsip universal atau universality. B. Prinsip saling bergantung interdependence. C. Prinsip saling terkait interrelated. Dan prinsip tidak berbagi indivisibility. D. Prinsip kesetaraan equality. E. Prinsip non-diskriminasi atau non-discrimination. F. Prinsip kewajiban positif setiap negara. Materi yang kedua, sifat dan unsur HAM. Sifat HAM yaitu hakiki atau kodrati, universal, tetap, dan utuh. Unsur HAM, keistimewaan, klaim, kuasa, dan kekebalan. Selanjutnya ada instrumen HAM, yaitu instrumen yang digunakan untuk menegakkan dan menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan. Instrumen hukum dalam rangka penegakan HAM Indonesia diantaranya ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang. Selanjutnya, HAM berdasarkan nilai Pancasila. Yang pertama, HAM dalam nilai dasar Pancasila. A. Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu jaminan atas hak kebebasan memeluk agama. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu setiap manusia dituntut adil dengan sesama. C. Persatuan Indonesia, yaitu menerapkan kepentingan dan keselamatan negara di atas kepentingan pribadi. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu hak milik dan jaminan sosial serta hak mendapat pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Yang kedua ada HAM dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang sifatnya lebih khusus, yang dijabarkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan konstitusional. Ada 6 kategori HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi sosial budaya. Yang ketiga, hak asasi peradilan. Yang keempat, hak asasi ekonomi. Yang kelima, hak asasi sipil dan politik. Dan yang terakhir, hak asasi hukum. Jaminan HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara garis besar. 1. Hak untuk hidup. 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. 3. Hak mengembangkan diri. 4. Hak memperoleh keadilan. 5. Hak atas kebebasan pribadi. 6. Hak atas rasa aman. 7. Hak atas kesejahteraan. 8. Hak turut serta dalam pemerintahan. 9. Hak wanita. 10. Hak anak. Selanjutnya ada pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Pelanggaran HAM ini di Indonesia ada 2 faktor penyebab, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini yaitu dari dalam diri kita sendiri, misalnya terlalu egois, mementingkan diri sendiri, dan rendahnya kesadaran kita terhadap HAM. Dan faktor eksternal yaitu faktor dari luar yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya penyalahgunaan kekuasaan dan yang biasanya terjadi yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, apa saja macam-macam kasus pelanggaran HAM di Indonesia? Itu ada 2, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genosida ini kejahatan besar ya, dan sementara kejahatan kemanusiaan misalnya pembunuhan, perbudakan,
penyiksaan, dan lain-lainnya. Akibat pelanggaran HAM. Akibat pelanggaran hak asasi manusia adalah A. Menciptakan perilaku tidak adil dan diskriminatif. B. Menimbulkan rasa dendam dan kebencian terhadap sesama. C. Merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan. D. Menimbulkan kekerasan dan konflik. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.